Halo teman-teman semuanya, walaupun di kota orang, saya tetap akan bersalam dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik, bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat happy sekali karena diundang dan berada di markas besar BAIK Group, salah satu industri otomotif terbesar di Tiongkok. Lihat di belakang saya, di gedung ini dipajang mobil dari berbagai macam merek BAIK Group. Di sana kita lihat ada mobil off-roadnya mereka, BAIK Otomotif. Kemudian di sampingnya lagi ada mobil dengan energi terbarukan, yaitu Arvox. Kemudian ada kerjasama dengan Mercedes-Benz. Jadi BAIK merupakan satu-satunya yang bekerjasama dengan Mercedes-Benz di Tiongkok sini. Kemudian ada juga dengan Hyundai. Salah satu hal yang paling mengesankan selama kunjungan saya ke Tiongkok adalah seringnya saya melihat mobil Beijing otomotif di jalanan kota-kota besar. Tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di semakin banyak negara di dunia. Ini menunjukkan pengaruh internasional dari industri manufaktur Tiongkok serta pengakuan tinggi terhadap kekuatan teknologi BAIK oleh konsumen global. Nah, di sini bisa kita lihat dari keluarga off-roadnya ada BJ60, BJ40, serta BJ30. Nah, di 3 mobil ini sekarang sudah ada versi facelift-nya yang kemarin dirilis di Beijing Auto Show 2025. Saya baru sadar sekarang kenapa interior mereka itu bisa sebagus itu, senyaman itu. Ternyata mereka saling tukar atau bekerja sama dengan Mercedes-Benz. Tuh, di sana ada. Tapi sebelum kita ke Mercy, di sini dipamerkan juga mobil-mobil dengan energi terbarukan mereka, atau kalau kita biasa sebut adalah mobil listrik, dinamakan keluarga Arvox. Yang luar biasa adalah BAIK juga dipercaya untuk membuat mobil-mobil yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Ada mobil polisi, ada ambulan, ada juga taksi. Ketika mobil sudah digunakan untuk taksi, maka kita tahu kualitasnya tidak akan main-main. Sebagai mitra strategis dari dua raksasa internasional, yaitu Mercedes-Benz dan Hyundai, BAIK yang telah masuk dalam daftar Fortune Global 500 selama bertahun-tahun telah tumbuh dari merek lokal menjadi grup otomotif yang kompetitif secara global. Bisa bayangkan, awalnya hanya sebuah bengkel mobil. Bagaimana BAIK bisa melompat dari manufaktur ke manufaktur cerdas setelah lebih dari 60 tahun akumulasi? Dan bagaimana bisa menonjol dalam persaingan internasional yang sengit? Hari ini, mari kita telusuri bersama kisah perkembangan epik dari BAIK Group. Dalam gelombang pemulihan industri pasca Perang Dunia Kedua, bengkel mobil Beiping, yaitu sebagai cikal bakal BAIK, yang didirikan tahun 1949 memulai perjalanannya. Awalnya mereka adalah industri kecil, penyedia part mobil, namun para insinyur mulai memetakan hal yang luar biasa. Mereka bergeser pada produksi mobil utuh, berfokus pada pembuatan suku cadang otomotif dengan perbaikan sebagai fokus sekunder, dan mulai memproduksi suku cadang presisi, roda gigi dan bantalan kecil yang tampak sepele namun diam-diam menenun peta genetik revolusi mekanis. Nah, sebagai buktinya, lihatlah artefak di belakang saya ini. Ini mobil pertama yang diproduksi massal secara mandiri oleh Tiongkok pada tahun 1958 dan dia dinamakan Jinggangshan. Mobil ini berhasil diproduksi sebanyak 3.248 secara massal, benar-benar banyak. Mobil ini bukan hanya alat transportasi, melainkan sebuah semangat membara. Warga lokal Tiongkok saat itu
Semangat para tim insinyur yang telah memproduksi mobil inilah yang kemudian akan menerangi seluruh industri. Pada saat yang sama, dalam proses mendukung modernisasi pertanian, para pelopor baik mengembangkan sistem bajak merah dan mesin pemanen gabungan yang inovatif. Pengembangan mesin pertanian ini yang tampaknya tidak terkait justru memberi pengalaman berharga bagi baik dalam mengembangkan mesin pembakaran dalam serta menyediakan cadangan teknis bagi industri otomotif Beijing untuk mengembangkan dan memproduksi komponen mesin. Pada tahun 1958, Baik menyelesaikan transformasinya dari produsen suku cadang menjadi pembuat kendaraan. Mobil sedan di sebelah saya ini yang telah menjadi artefak, kelahirannya tidak hanya menandai majunya industri otomotif Beijing, tetapi juga menunjukkan semangat dan tekad para pekerja otomotif di Tiongkok. Jadi beberapa waktu saja setelah pabriknya berdiri, dalam kurun waktu 2 tahun, mereka sudah merilis 3 mobil sekaligus. Mobil yang pertama dinamakan Satelit, mobil mini. Spelling Satelit, what is tadi? Weijing. Mereka sebutnya Weijing. Cuma kalau di bahasa Inggris kan this is Satelit atau mobil kecil. Kemudian di tahun selanjutnya di 1960 mereka telah merilis mobil yang lebih baik dinamakan Dongfang Hong. Ini teman-teman, pada tahun 1958 pabrik pembuatan mobil Beijing meliputi area seluas 512.000 meter persegi, 90 lapangan bola. Itu di tahun 1958 dengan luas bangunan 59.000 meter persegi dan 754 buah peralatan. Kemudian diperluas lagi menjadi 3 area pabrik dengan total luas 721.000 meter persegi. Total luas area konstruksi 226.000 meter persegi dan jumlah peralatan naik 2 kali lipat sebanyak 1.429 buah. Jadi kalau kita pelajari dari papan sejarah Baik pada periode 1959 hingga 1978, mereka pada awalnya mengembangkan mobil mini, kemudian R&D ke sedan, lalu setelah itu mereka R&D mobil off-road ringan. Jadi setelah matang dengan produksi mobil sedan, mereka lalu menggarap sektor mobil off-road karena saat itu yang dibutuhkan para tentara adalah mobil-mobil dengan kemampuan off-road seperti ini. Nah, lalu kemudian untuk mewujudkan impian mereka punya mobil berkemampuan off-road ringan seperti ini, di tahun 1960 mereka mulai R&D. Kemudian 3 tahun berikutnya pada tahun 1963 dirilislah BJ210 seperti yang tertera di atas, belum ada atapnya. Lalu kemudian 2 tahun setelahnya yaitu di 1965 dirilis BJ212 seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Model BJ212 yang diluncurkan pada tahun 1965 menjadi tonggak sejarah. Model klasik yang menjadi bestseller di pasar internasional selama beberapa dekade berkat performanya yang unggul. Oke, sementara itu kalau kita amati setelah mereka berhasil mengembangkan dan mobil off-road kemudian menjadi bestsellernya, mereka juga mengembangkan mobil untuk keperluan logistik untuk menunjang kebutuhan pada masa itu. Kemudian dari 1963 terakhir dia produksi BJ212 hingga ke 1983, selama 20 tahun mereka benar-benar menguasai semua lini. Mulai dari pembangkit listriknya ada, manufakturnya ada, truknya ada. Jadi semua lininya sudah digarap. Dari awal kita sudah lihat ada sedan, ada produksi
mobil off-road, ada mobil logistik, sekarang ada truk, dan mereka siapkan pembangkit listriknya sendiri dan pabrik perakitannya sendiri. Teman-teman, saya ingin menyampaikan alur dari sini ke sana, tetapi karena banyak data yang tidak boleh disebar, saya akan merangkum untuk teman-teman. Yang pada intinya dari mulai tahun 1980 hingga 1985 sudah mulai diproduksi SUV modern dengan kerjasama internasional. Pada tahun itu telah rilis, di sana ada wajah yang tidak boleh ditayangkan, versi Cherokee-nya. Jadi sudah tayang di situ di periode 1980 hingga 1985. Model Cherokee yang domestik ini menjadi SUV paling laris di periode 1980-an hingga 1990-an. Pada 22 April 1988, Beijing Light Vehicle, perusahaan patungan pertama di industri kendaraan ringan Tiongkok, resmi didirikan dan memperkenalkan teknologi Isuzu dari Jepang untuk mengembangkan modelnya sendiri dan memproduksi kendaraan ringan BJ1041. Untuk memperkuat daya saing di sektor kendaraan komersial, perusahaan patungan yang didirikan pada tahun 1988 ini memperkenalkan teknologi terdepan internasional dan melakukan iterasi teknologi untuk menciptakan seri truk ringan yang lebih sesuai dengan kebutuhan transportasi yang beragam. Kerjasama perusahaan patungan memperkenalkan teknologi asing canggih, meningkatkan investasi, dan secara bertahap membentuk basis produksi kendaraan ringan dengan kapasitas terpadu sebanyak 200.000 unit dari manufaktur suku cadang hingga proses kendaraan utuh, serta membentuk sistem industri Beijing Automotive. Nah, memulai abad ke-20 atau tahun 2000-an, ini yang sudah mulai keren. Kalau bisa kita lihat, amati di situ, mereka sudah mulai bekerjasama dengan Korea Selatan, kemudian menghadirkan mobil yang sudah kita kenal, generasi saya sudah kenal, namanya Sonata. Setahun kemudian melahirkan saudara Sonata, yaitu Elantra ya. Jadi mobil ini sempat digunakan taksi juga, Elantra ini. Kemudian setelahnya di 16 Juni 2005, Hyundai Tucson diluncurkan di Tiongkok saat itu dan bisa mendorong penyerapan pangsa SUV untuk kaum urban. Tuh lihat gambarnya. Kenapa di sini banyak sekali gambar-gambar Mercedes-Benz? Karena baik dan Mercedes-Benz itu sudah berkolaborasi dan menciptakan satu mobil mewah E-Class itu di 2005. Jadi sejak 2005 standar produksi baik itu sudah diakui global bahkan internasional karena sudah mulai diproduksi di Tiongkok sini. Nah, di gambar yang sangat gede ini itu tuh menceritakan di tahun 2021 Mercedes-Benz telah membangun pusat R&D terbesar dan terkuat di luar Jerman, yaitu di Beijing ini. Sejak 2019, baik mempercepat strategi intelijensinya, terobosan pada platform listrik, konektivitas pintar, dan mengemudi otonom. Dengan membangun ekosistem inovasi terbuka, baik menggabungkan pengalaman manufaktur selama setengah abad dengan teknologi digital demi menciptakan mobilitas yang lebih aman dan berkelanjutan bagi dunia. Jadi setelah perjalanan panjang, mereka kemudian mengelompokkan tahap ini mulai dari 2007 hingga sekarang. Setelah bekerja sama dengan berkolaborasi secara internasional dengan Hyundai yang melahirkan produk-produk yang terkenal kayak Elantra, Sonata gitu-gitu kan. Kemudian bisa membangun satu tolak ukur dengan Mercedes-Benz. Itu keren banget. Nah, disinilah yang paling penting, yang mana di 2010 lahirlah Beijing Automotive Group.co. Singkat cerita, nama inilah yang kemudian kita kenal dengan singkatan BAIC. Sejak mobil listrik belum setenar sekarang, BAIC sudah menjadi mobil listrik pertama di Tiongkok. Sejak tahun berapa? Sini, agak nunduk. Sejak tahun 2000. Nih, sejak tahun 2014, BAIC sudah merilis mobil listrik. Agak naik dikit aman. Nih buktinya ya kan.
Tidak hanya mobil, dia juga sudah memulai taksi di 2012. Nih. Kemudian bis listrik dengan brand Fotonnya, dan truk agak ke sana nih tadi. Nah, truk 2011. Pada tahun 2013, BAIC masuk dalam daftar Fortune Global 500 Amerika Serikat. Dengan kemajuan lebih lanjut dalam teknologi dan kemampuan R&D, mesin Beijing-Benz M282 mencapai ekspor mesin lengkap pertamanya dari perusahaan patungan Tiongkok pada tahun 2019. Mesin ini sepenuhnya memenuhi standar global Mercedes-Benz dalam hal kualitas di seluruh proses. Dan kemampuan manufaktur dan kualitas Tiongkok yang canggih telah disertifikasi sebagai merek global terkemuka. Teman-teman, saya harus berdiri di sini karena harus menutupi beberapa data. Cuma yang jelas, mobil ini adalah mobil yang tadi kita lihat di depan. Dia adalah mobil cerdas, mobil smart yang berkolaborasi dengan OS Harmony-nya Huawei. Nah, di sini ada tiga pencapaian yang menurutku keren. Mendapat lisensi produk energi terbarukan yang pertama kali, yaitu di tahun 2016. Nih, 2018 dia mendapatkan penghargaan otomotif terbaik dari Tiongkok, dari pemerintah Tiongkok. Dan kalau kita lihat di daerah sini tadi mana? Oh, daerah sana tuh agak jauh. Dia BAIC menjadi satu-satunya mobil yang digunakan di 2 Olimpiade. BAIC Group membangun ekosistem industri yang lengkap dengan mengembangkan layanan sirkus keberlanjutan melalui BAIC Penglong, serta berinvestasi di sektor energi hijau lewat BAIC Industrial Investment. Mereka telah membentuk klaster industri di 7 bidang, termasuk energi hidrogen dan penyimpanan energi guna mendukung perkembangan berkelanjutan energi baru melalui kolaborasi strategis, dukungan modal, dan inovasi teknologi. BAIC bertransportasi dari manufaktur tradisional menjadi penggerak layanan manufaktur plus inovasi, sekaligus menjadi model inovasi dalam manufaktur kelas atas, konektivitas cerdas, dan energi hijau. BAIC Group telah mempercepat transformasi strategis berbasis pengembangan kualitas tinggi dengan fokus pada teknologi canggih, kecerdasan, dan ramah lingkungan. Pada 2024, BAIC meluncurkan Harmony OS Smart Travel S9 bersama Huawei. Menandai ekspansi ke kendaraan energi baru kelas menengah hingga atas seperti off-road dan MPV premium, produk seperti Xiangji, Arcfox, dan Beijing telah mengadopsi teknologi berkendara cerdas, termasuk fitur DeepSeek untuk AI dan kerjasama strategis dengan Horizon Robotics. Dalam transformasi hijau, BAIC mengembangkan teknologi Magic Nuclear Drive untuk kendaraan off-road elektrik. Merek Cavan Auto meluncurkan van Levo dan truk konsep beacon yang hemat energi dan cerdas. BAIC juga menjalin kemitraan dengan CATL untuk memproduksi baterai energi baru serta mulai menguji truk otonom di jalan tol Beijing-Tianji-Tanggu, dan berhasil menjalankan kendaraan tanpa pengemudi dari satu titik ke titik lainnya di rute cepat dengan melintasi banyak rintangan. Dengan investasi R&D lebih dari 100 miliar yuan hingga 2030 dan 35.000 paten hingga 2024, BAIC mengedepankan nilai BAIC X-Tech untuk kendaraan yang cerdas, efisien, dan aman. Kerjasama dengan Mercedes-Benz, Hyundai, dan lainnya juga memperkuat posisi BAIC dalam era usaha patungan 2.0. Hari ini kita telah selesai menelusuri 70 tahun perjalanan BAIC. Dari mulai sedan pertama, kemudian mobil off-road yang disukai dunia, kemudian truk, bis, pembangkit listrik mandiri, dan pabrik perakitan yang sangat besar. Melalui proses pengembangan mandiri, pembaruan teknologi, pembaruan produk yang berdasar pada kebutuhan pengguna, BAIC telah mampu memenuhi banyak sektor, mulai dari mobil pribadi, mobil dengan kebutuhan off-road, BAIC Foton, kemudian ada mobil canggih Arcfox, dari bahan bakar tradisional ke energi baru,
Dari pasar domestik ke pasar global, inovasi selalu jadi penggeraknya. Berdiri di kejayaan era yang baru, BAIK akan terus diyakini menjadi pemimpin dalam industri otomotif yang mulai masuk pada era elektrifikasi dan energi terbarukan, serta menuju menjadi produsen mobil berusia 1 abad. Inilah kisah BAIK, sebuah ketekunan dan perjuangan industri otomotif Tiongkok, tentang ketekunan dan terobosan, warisan dan inovasi. Inilah liputan saya di Markas Besar BAIK Beijing 2025. Semoga perjuangan industri otomotif Tiongkok bisa menjadi contoh yang baik untuk kita para penggiat otomotif di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.